Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina wa ahli baitina lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf yang ditulis oleh Al-Imam Syah Waliullah Ad-Dahlawi, ada yang membacanya Ad-Dihlawi. Beliau ini adalah seorang mujaddid atau pembaharu Islam. Kalau kita mengenal Asy-Syaikh Muhammad Abduh, Asy-Syaikh Rasyid Ridho, ya, ketika Mesir mengalami pembaruan, sebelumnya ada Imam Jamaluddin Al-Afghani. Ini pembaharu Islam atau mujaddid Islam yang memang dikabarkan Nabi bahwa mujaddid Islam, pembaharu Islam yang selalu berjuang memberikan pencerahan ketika terjadi kemunduran, ketika terjadi degradasi, maka akan selalu tampil seorang mujaddid ya, yang memberikan pencerahan ya, sebagai pengibar panji-panji agama Islam. Salah satu mujaddid ini adalah Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Beliau ini ulama besar, pembaharu dari negara India, ya, dari negara India. Di zaman keemasan India, yaitu keemasan India itu terkenal pada masa Mughal. Ya, pada masa Mughal itulah keemasan India yang mengalami puncak kejayaan ketika diperintah oleh Al-Sultan, ya, Sultan besar, yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar, yang kita lebih mengenal dalam sinetronnya itu apa? Joda Akbar, ya, sinetron Joda Akbar, ya, itu menceritakan Raja Muhammad Jalaluddin Akbar. Nah, itu adalah sultan pada masa kerajaan Mughal, keemasan Islam di India yang sampai sekarang masih memberikan jejak keemasannya, yaitu bangunan Taj Mahal yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Nah, di saat Mughal itulah itu hadir seorang mujaddid, yaitu pengarang kitab ini, ya, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Ya, kita tidak hanya mengenal Joda Akbar saja atau film-film India, ya, Bollywood, tapi kita juga mengenal ulama-ulamanya. Karena ulama-ulama India ini banyak. Kita ngaji kitab Fathul Mu'in, ya, yang terkenal itu, ya. Nah, itu kan ulama India, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Malibari itu India, ya. Ada juga dianggap mujaddid, banyak nanti, ya, banyak As-Sindi, Al-Hindi, itu ulama-ulama India. Itu banyak ulama-ulama besar
pencarah kitab-kitab hadis misalnya ini juga dari India. Ada lagi Abul A'la Al-Maududi misalnya, kita mengenal itu juga ulama besar dari India. Demikian sekilas tentang pengarang kitab Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf. Kita lanjutkan sampai pada kemarin kita menjelaskan Imam Malik ya, yang berada di Madinah, sementara di Kufah di Irak juga ada imam besar namanya Imam Abu Hanifah. Benar ya sampai situ ya. Wa kana Abu Hanifah radhiyallahu anhu alzamahum bimadhabi Ibrahim wa aqranihi. Wa kana lan ono sapa Abu Hanifah radhiyallahu anhu alzamahum bimadhabi Ibrahim wa aqranihi. Ini luweh netepine ulama kelawan madhabe Ibrahim an-Nakhai ya. Jadi Imam Abu Hanifah ini dari jalur Ibrahim an-Nakhai dan seterusnya yang kemarin kita sebutkan. Jadi sanad atau transmisi keilmuan ini ada jalur Kufah, ada jalur Madinah dan lain sebagainya. La yujawizuhu illa masya'allahu. La yujawizu ora melampaui sapa Abu Hanifahu ing madhab Ibrahim an-Nakhai illa kecuali ma perkara saang ngersakake Allahu sinten Allah ai hu ing ma. Jadi madhab Abu Hanifah juga meneruskan dari gurunya ya, dari silsilah sanad para tabi'in. Bahkan Imam Abu Hanifah sendiri ini termasuk tabi'in kecil karena juga pernah bertemu dengan sahabat ya. Wa kana adimas sa'ni fit takhriji ala madhabihi. Wa kana lan ono sapa Imam Abu Hanifah adimas sa'ni iku agung kedudukane atau mulia kedudukannya fit takhrij ing dalem mengeluarkan, artinya mengeluarkan itu artinya menyimpulkan, memberikan catatan, mendedah ya. Ala madhabihi ing atase madhabi Ibrahim an-Nakhai. Jadi paling banyak beliau menelusuri, meneliti, mengembangkan takhrij itu, kemudian beri catatan-catatan madhabnya Imam Ibrahim an-Nakhai. Daqiqon nadori fi wujuhit takhrijat. Teliti, daqiq itu teliti, daqiqon nadori teliti, sangat detil wawasannya daqiqon nadori fi wujuhit takhrijat ing dalem pira-pira wajah takhrij, sangat detil. Ini pendapat ini bersumber dari ini, dalilnya ini itu takhrij ya. Mukbilan alal furu'i atamma iqbal. Hale madhep ing atase pira-pira furu' ya, atamma iqbalin kelawan sempurnane madhep, artinya seluruh ilmu gurunya silsilah di atasnya ini diteliti, diberi catatan ya, diperkuat dari usul yang dasar-dasar maupun yang furu', alal furu'i atamma iqbala ing atase pira-pira cabang, atamma iqbalin kelawan sampurnane ngumpulake utawa nampa. Wa in syi'ta lan lamun karep sira antak lama ing yen to ngerti sira hakikatama ing hakikate perkara kulna ngucap ingsun hu ing ma
Falakis mongko falakis artinya mongko nyimpulno sira aqwala Ibrahim ing pira-pira ucapane Imam Ibrahim An-Nakhai min kitabil athari saking kitab al-athar li Muhammad rahimahullah wa jami'i Abdur Razak lan kitab jami' Abdur Razak wa musannaf Abi Bakrin bin Abi Saibah lan kitab musannaf Abi Bakrin bin Abi Saibah. Thumma qayishu bimadhabihi. Thumma qayis nuli bandingno sira hu ing madhabe Ibrahim bimadhabi kelawan madhabe Abu Hanifah atau diwalik hu ing madhabe Abu Hanifah bimadhabihi kelawan madhabe Ibrahim. Doae tajid mongko ningali sira hu ing madhabe Imam Abu Hanifah la yufarriku iku ora mbedani apa madhab tilkal mahijjata ing mengkono hujjah atau dasar illa kecuali fi mawadi ayasiratin ing dalem pira-pira panggonan yasiratin kang sithik, kecuali hanya sedikit sekali berbeda dengan guru-gurunya dan itu sangat wajar. Wa huwa fi tilkal yasirati aidon la yakhruju amma dhahaba ilaihi fuqahaul Kufah. Wa walan utawi madhab fitil kal yasira ing dalem mengkono sithik madhabnya Imam Abu Hanifah aindon kelawan maneh la yakhruju iku ora metu apa madhab amma saking pandangan dhahaba berpendapat ilaihi maring ma fuqahaul Kufati sapa pira-pira ahli fikih tanah Kufah. Jadi intinya Imam Abu Hanifah ini meneruskan silsilah sanad keilmuan negeri Kufah atau Baghdad, yaitu dari Imam Ibrahim An-Nakhai. Ya, beliau yang mempopulerkan, meneliti, kemudian menyebarkan, meskipun kemudian beliau mempunyai pandangan tersendiri, artinya punya madhab, ya disebut madhab tersendiri, tetapi sebetulnya madhab-madhab ini mempunyai silsilah, ya transmisi keilmuan yang sangat ketat, ya itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini sejaman dengan Imam Malik, meskipun lebih tua Imam Abu Hanifah daripada Imam Malik yang kemarin kita jelaskan tentang Imam Malik. Namanya adalah Nu'man, ya nama aslinya Nu'man. Kenapa disebut Abu Hanifah? Bapaknya Hanifah karena beliau itu mempunyai putri, dan dalam riwayat memang beliau tidak mempunyai putra, itu putrinya namanya Hanifah, ya sehingga beliau disebut Abu Hanifah, bapake Hanifah. Seperti Rasulullah juga disebut dengan ya Abaz Zahra, ya Abaz Zahra, wahai bapaknya Fatimah Az-Zahra, terkenal ya Abaz Zahra dalam syair-syair itu. Begitu juga Abu Hanifah ini, ya. Kemudian Imam Abu Hanifah ini kalau kita kaitkan kemarin, ya, ada Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i, ya. Imam Abu Hanifah itu meninggal, Imam Syafi'i lahir. Utawa diwalik, Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal. Mbah ndi sing dhisik. Sampai kemudian dijadikan semacam guyonan, ya.
Imam Syafi'i ku nak cara murid-muride Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i ku ora wani lair. Karena Imam Abu Hanifah ijeh urip. Buktinya begitu Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Sampai orang wanita lahir ya, konon diceritakan Imam Syafi'i itu dalam kandungan itu selama berapa tahun itu? Ya, lama itu ya, sampai bahkan dikatakan 4 tahun dulu alam. Tengah 4 tahun piye ya, kalau maka itu problem juga ya, itu khusus ya. Kita tidak boleh kemudian menyebutkan berarti kandungan itu paling lama dalam fikih-fikih klasik itu kan 4 tahun, wah itu tidak bisa. Sekarang harus dihubungkan dengan medis ya, ilmu kedokteran. Kira-kira selama ini kandungan yang paling banyak itu berapa? Meskipun sekali lagi ada beberapa kasus di zaman dulu orang mengandung itu lama ya. Buktinya itu Imam Syafi'i itu entah berapa mbah banget suwene anggere dunakno wong 4 tahun. Mbah setahun punjul mbah ya, itu belum alam tapi sing jelas dene suwi ya. Lah sing murid-murid Imam Syafi'i ya cideng fanatik. Wah ora keliru, ora ngono. Imam Syafi'i lahir iku Imam Abu Hanifah wedi ya terus mati. Ya. Diwale. Dadi wedi terus mati dadane. Iku sing bolone Imam Syafi'i ngono. Wah, Imam Syafi'i lahir langsung ana imam besar ngene Kufah meninggal langsung kok. Wah ora ngono. Ndekne iku lahir aja ngenteni meninggalé Imam Hanafi. Ora wani ndekne wedi. Masih wedi delik terus nek ngene wetenge lho. Ora lahir-lahir ya. Itu kadang ada buliran ya, biasalah ya, ada candaan seperti itu ya. Yang jelas memang dalam sejarah lahirnya Imam Syafi'i itu berbarengan dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah, atau meninggalnya Imam Abu Hanifah itu berbarengan dengan lahirnya Imam Syafi'i, mana yang terdahulu itu wallahu a'lam, sehingga terjadi tadi ya ada saling membuli ya, guyon lah ya, guyon itu. Ya nek sing fanatik ya dadi tukaran iso. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini karena beliau sebetulnya ini termasuk ya bertemu sahabat meskipun masih kecil, sehingga beliau bisa dianggap sebagai tabi'in ya, tapi pol-polan ya. Beliau berguru ya, berguru kepada imam-imam Ahlul Bait. Guru-gurunya Imam Abu Hanifah itu di samping beliau berguru yang namanya Imam Hamad ya, beliau juga berguru kepada imam-imam Ahlul Bait atau imam-imam madhab Syiah ya, imam-imam Ahlul Bait. Guru-gurunya Imam Abu Hanifah seperti itu ya. Jadi beliau berguru langsung malah kepada Imam Ja'far Shodiq, kepada Imam Bakir ya, bahkan kepada Imam Ali Zainal Abidin. Jadi cucu, ayah, kakek itu beliau berguru kepada imam-imam 12 imam dalam madhab Syiah. Madhab Syiah kan terkenal mempunyai 12 imam ya. Kalau kita mau ngecek itu sebetulnya di mana itu ya, kita selalu memuji ya, menyenandungkan senandung imam-imam madhab Syiah itu kalau berjanjian tibaan ya. Ingat apa ya? Mislu Zainil Abidina Ali wabnihil baqi khairi wali. Terus kan banyak itu kan itu imam-imam 12 ya, itu guru-gurunya Imam Abu Hanifah, mulai dari Sayyidina Ali imam pertama, kemudian Sayyidina Hasan
Al-Mujtaba, ya. Yang imam yang ketiga adalah Sayyidina Husain As-Syahid. Syahid karena meninggal di padang Karbala. Itu cerita kelam umat Islam, ya, yang sampai sekarang masih membekas dalam, ya. Kemudian dilanjutkan, ya, Imam Ali Zainal Abidin, ya, kemudian Imam Bakir, kemudian Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq, Imam Bakir, Imam Ali ini ketemu Abu Hanifah, dan Abu Hanifah berguru kepada mereka, ya, berguru kepada mereka. Wis piro mau Imam Ali, Imam Hasan Al-Mujtaba, Husain As-Syahid, Ali Zainal Abidin, kemudian Imam Bakir, ya, Wabnil Bakir, baru Ja'far Shadiq, ya, Imam Ja'far. Kemudian ada lagi Imam Ali, ya, Imam Ali lagi, Ali Ar-Ridho namanya, ya. Ada lagi Musa dulu, Musa Al-Qadim, baru Ali Ar-Ridho. Ali Ar-Ridho, jadi Musa Al-Qadim dulu. Kemudian punya putra Ali Ar-Ridho, kemudian Muhammad Al-Jawad, kemudian yang sepuh lagi Ali Al-Hadi. Yang 11 Imam Hasan Al-Askari. Yang ke-12 hilang. Kawe cilik hilang. Sampai sekarang tidak ketemu. Nanti ketemunya besok ketika ada yang tertinggi, karena ini Sunni Syiah sama. Hilang itu imam yang ke-12, ya, hilang tak tentu. Kalau kayak Imam Mahdi, ya, Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya yang kelak akan membunuh Dajjal. Itu kan dipercaya wong Sunni kan. Orang Sunni juga percaya itu. Iya, orang Syiah juga percaya itu, ya, meskipun mungkin berbeda, ya, berbeda mazhabnya, tetapi ada hal-hal apalagi ini tadi Abu Hanifah ini yang termasuk Sunni berguru juga kepada imam-imam Ahlul Bait. Abu Hanifah ini terkenal sebagai ketua atau yang paling tua dalam al-madzhabul arba'ah atau mazhab 4. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, punya murid mazhab Syafi'i, punya murid lagi mazhab Maliki, mazhab Hambali. Itu murid semua, itu guru dan murid. Imam Abu Hanifah punya murid imam-imam Ahlul Bait, maka ada mazhab Ja'fari, ada mazhab Zaidi, ada mazhab Imami. Ada mazhab Imam Syafi'i juga punya murid namanya Ibnu Hazm, muncul dengan mazhab namanya Dhohiri. Ada lagi mazhab Ibadi. Sehingga menurut kesepakatan muktamar, ya, ulama dunia Islam, salah satunya adalah Risalah Aman, kemudian Takrib Madzahib, ya, disepakati oleh ulama-ulama kibar, ulama internasional, bahwa sampai sekarang itu mazhab yang masih eksis, masih hidup di dunia ini itu ada 8 mazhab, ya. Jadi ada mazhab Imami, Isna Asyariyah itu, ada mazhab Ja'fari dan juga Zaidi, ini digolongkan 1 sehingga 2. Yang 4 itu mazhabul arba'ah, ya, menjadi 8, ditambah mazhab Dhohiri menjadi 9, dan mazhab Ibadi 2 ditambah 4 6, tambah 1 7, tambah 8, mazhab Ibadi adalah 8. Jadi secara fakta senyatanya, ya, waqi'iyah yang ada di dunia ini itu mengenal ada 8 mazhab. Dulunya mazhab-mazhab banyak sekali, termasuk ini mazhabnya Ibrahim An-Nakhai, mazhabnya Imam Lais, dan banyak sekali. Di dalam sahabat juga ada mazhab. Jadi mazhab-mazhab ini, karena mazhab-mazhab ini adalah pemikiran tokoh atau sarjana
hukum Islam. Ya, mereka mempunyai pemikiran-pemikiran, dikembangkan, dilembagakan, diturunkan dari generasi ke generasi. Ya, ada yang seiring dengan zaman, kemudian generasinya pupus, murid-murid entek, ya, hilang, ya. Kemudian yang sampai bertahan sampai sekarang itu tinggal 8 mazhab. Jadi kalau ada pertanyaan saat ini mazhab itu ada berapa di dunia ini, di dunia Islam ya, mazhab itu ada 8 ya. Jadi mazhab Ja'fari, mazhab Imami atau Zaidi, kemudian mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ditambah 2 mazhab Dohiri dan mazhab Ibadi. Kalau kita ngecek mungkin ya di ensiklopedi, kemudian di peta di mana persebaran mazhab-mazhabnya ada semua ya. Kemudian pertanyaannya, di antara 8 mazhab ini ya, di antara 8 mazhab ini mazhab mana yang paling terbesar dianut di dunia ini? Ya, kalau ada pertanyaan agama mana yang paling dianut terbesar di dunia ini, jawabannya adalah agama Kristen ya. Agama Nasrani itu terbesar ternyata ya. Kalau ada pertanyaan mazhab mana ya yang paling terbesar dianut di negara Muslim ini, maka jawabannya adalah mazhab apa kira-kira? Mazhab apa? Yang salam, monggo. Jadi mazhab terbesar di dunia ini itu adalah mazhab ini, mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi itu bahkan kira-kira saya pernah tahun 2019 di sensus mazhab Hanafi itu sekitar 675 juta. Dalam Indonesia biro. Cara rumah irama biro Indonesia. Lebih dari berapa? 100 juta penduduk Indonesia. Mazhab Hanafi itu di dunia kita sekarang itu 675 juta. Sedangkan mazhab Syafi'i itu 490-an juta. Itu jauh. Ya, jauh. Jadi hampir 700 mazhab Hanafi itu. Kalau mazhab Syafi'i itu kira-kira hampir 500-an juta, 497 ya tepatnya. Mazhab berikutnya ranking 3 itu mazhab Maliki ya, 200 sekian juta. Kemudian yang keempat itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini sekitar 41 juta. Mazhab Hambali ini berpusat di daerah-daerah Teluk ya, Arab, Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait itu mazhab Hambali. Ya, daerah-daerah situ saja. Nah, Hanafi itu mulai daerah-daerah besar umatnya paling banyak. India, Pakistan, Bangladesh, ya. Itu Turki, itu Hanafi yang terbanyak. Termasuk di Mesir, itu Hanafi. Kalau Maliki itu Maroko, ya, Tunis, ini Maliki. Kalau Syafi'i itu di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, sekitar Asia Tenggara ini kebanyakan adalah mazhab Syafi'i. Jadi yang terbesar ya mazhab Islam ini adalah ranking pertama itu mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Maka layak kalau Imam Abu Hanifah itu dari dulu disebut Al-Imamul A'dham. Wah, imam terbesar, luar biasa. Ya.
Dan madhabnya memang madhab yang terbesar sampai sekarang. Bahkan dulu di zaman Utsmaniyah, ya, Turki Utsmaniyah itu madhab Abu Hanifah itu menjadi madhab resmi. Mesir pun sampai sekarang madhab yang dipakai sebagai undang-undang atau konon itu adalah madhab Imam Abu Hanifah. Dari Mesir tidak ada, ya, itu madhab Abu Hanifah. Ya, itu kebesaran madhab Abu Hanifah sehingga Imam Syafi'i tertarik untuk belajar ke sana, tetapi tadi sayang Imam Syafi'i itu lahir, Imam Abu Hanifah sudah meninggal, sehingga beliau ketemu dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Wa kana lan ono azharu ashabihi zikron Abu Yusuf, diwalik iki ya. Wa kana lan ono iku ngono ya, khabar se azharu ashabihi luweh masyhure pira-pira sahabate Kanjeng Nabi zikron apane disebute Abu Yusuf iku Abu Yusuf. Jadi murid yang pertama atau murid terkenal dari Imam Abu Hanifah ini adalah Abu Yusuf. Ini Abu Yusuf. Ya, sahabat dan murid Abu Yusuf. Sopo wong iku Abu ya kan? Berarti wakana Abu Yusuf azharo askabihi zikron. Khobare didhisikno iki. Iku azharo ya. Tawalla menjabat sopo Abu Yusuf qadha al-qudati ing jabatan qadhi ya. Qadhi bahkan qadhil qudat ayyama Harun ar-Rasyid ing dalem hari-harine Harun ar-Rasyid. Fakana mongko ono sopo Abu Yusuf sababan iku sebab lidhuhuri madhabihi maring terkenale madhabe Imam Abu Hanifah wal qadha'i lan putusan bihi kelawan madhab Abu Hanifah fi aktoril Irak ing dalem negeri utawa wilayah-wilayah Irak wa Khurasan lan Khurasan wa malan wilayah-wilayah Waro'an Nahri ing dalem sak di belakang sungai ini daerah-daerah Afghanistan, Uzbekistan, Turkistan, yang Tantan itu ya, itu memang mayoritas madhabnya adalah madhab Hanafi yang disebarkan oleh muridnya namanya Abu Yusuf ya. Dan nanti Imam Syafi'i itu ketemu dengan murid-muridnya Abu Hanifah ini ya, setelah beliau belajar lama kepada Imam Malik di Madinah, beliau kemudian berangkat ke Kufah. Di sana bertemulah dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah, diantaranya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu termasuk murid kinasih paling dekat memang ya. Sampai ini tadi mempunyai mempunyai jabatan Qadhil Qudat, Hakim Agung ya, pada Harun ar-Rasyid, dan memang beliau ini muridnya. Abu Yusuf itu waktu belajar kepada Imam Abu Hanifah itu kebimbang, dalam cerita begitu. Bapaknya ora duwe, anaknya ketika ningger, kowe nak ngaji terus karo Imam Abu Hanifah, iki awak dhewe iki ra iso mangan ya, wong melarat ngaji terus ya piye iki. Padahal aku ya seneng kowe iku lunga ngaji, lurung ilmu, berguru kepada imam besar. Tapi nak ngaji terus mangane piye iki ya? Wes ora ngaji sik ayo mbut gawe wae. Luru kaya piye ya? Nak ngaji ya ora kerja, nak kerja ya ora ngaji. Itu kebimbang misalnya gitu ya. Nak kerja ora iso kuliah, kuliah ora iso kerja. Aku apa kuliah karo kerja rasane. Ya lah iso ya, niku ya angel. Iso aku ya, nak iso malah apik. Imam Abu Yusuf ora iso. Bingung akhirnya wayahe ngaji, melu pakane kerja ya. Sedina, rong dina, telung dina. Loh, Abu Yusuf iki ndi? Ora tau ngaji wis ya.
perhatian Imam Abu Hanifah itu. Puarani nang omahe, omahe adoh, puarani takokno. Selidiki, oh anak wong ora duwe sakake semangatnya besar, kepengen ngaji, pengen menuntut ilmu, punya cita-cita tinggi, dia tahu bakat Abu Yusuf ini tapi sayang dari keluarga tidak punya, haruskah ya seperti Lintang Laskar Pelangi kadas ya. Orang pertama yang datang dengan sepatu hangus sandal hangus sekarang menjadi orang pertama yang keluar dari sekolah ini. Nasibnya kan orang duwe ngono ya, kadang semangatnya tinggi ya, hati karep bodoh cepet ya. Parani direh-reh ya Abu Yusuf kayak ngaji yo karaku yo, ngaji terus sing sregep. Masalah duit ra. Tak kei duit yo. Kei duit ketika itu 1 dinar. 1 dinar dulu itu gampangannya duit 1 dinar itu keneng tuku wedhus. Nak 1 dirham keneng tuku pitik. Dinar karo dirham ya. Jadi dinar dirham ternyata di krus sampai sekarang dinar dirham itu tetap semono. Tapi biyen duit sedinar itu kena nggo tuku wedhus, wis pantes wedhus gede. Ya. 2,5 juta apa sampai 3 juta tergantung anu ya. Lah nek dirham iku kena nggo tuku pitik gedhi pokoke. Pitik apa iki? Jago sing Bangkok pokoke. Iku tuku duit sedinar, 1 dinar. Iki duit engko nak entek kondo, tak kei neh. Begitu entek tak kei neh. Tapi syaratnya kayak kudune ngaji. Jadi wis ono beasiswa. Imam Abu Yusuf iki entuk beasiswa langsung kok kurino ya. Karena Imam Abu Hanifah iki sugih ya lomo. Ngene iki lho sing angel. Kiai saiki ora sugih ora lomo ya. Kiai Maimun ya, almarhum Kiai Maimun. Wah, luar biasa itu. Kiai itu begitu ya, sugih lomo ya. Sampai ketika dulu berguru kepada imam-imam Ahlul Bait itu beliau juga menyokong dana-dana perjuangan Ahlul Bait ketika itu pemerintahan ya Bani Umayyah sebelum Abbasiyah. Kan Ahlul Bait disingkirkan. Ahlul Bait kemudian berjuang di bawah tanah. Ya, itu termasuk yang nyokong dananya Imam Abu Hanifah. Memang sugih tenan. Ya, pernah beliau menyumbang itu 4.000 keping emas. 4.000 keping emas sing ijih emas anu ya, bukan berupa uang. Jadi kaya memang Imam Abu Hanifah itu. Sehingga sekali lagi Imam Abu Yusuf ini kemudian menjadi muridnya. Lho ngono ae pernah ya anggur loro tilii ya. Bareng wis rada alim ya, bareng wis pinter sithik buka ngaji dhewe. Oh. Iki Abu Yusuf kayak beasiswa ya. Bareng wis pinter alim buka ngaji dhewe lho bae. Wis ora ngaji ler guru. Ono ngene. Imam Abu Hanifah, lah Abu Yusuf ora ngaji iki. Anu iki, sakniki buka ngaji dhewe iki. Nek omahe iki, oh ya alhamdulillah lah. Terus dia ngakon santrine, "Hei, iki moro ngene Abu Yusuf takoki masalah ngene." Iso jawab ora dile, dites karo gurune. Gondekle ben reti lene ilmune wis cukup apa urung cara urung dijajahi. Iya. Iya Abu Yusuf iki ya. Jadi imam besar iku barokah Imam Abu Hanifah itu. Takoke semundinge karena memang Imam Abu Hanifah itu terkenal imam ahli logika. Terkenal banget sehingga Imam Syafi'i berkata ilmu fikih wabah itu semua berhutang budi kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lah yang menyusun fikih mulai disusun toharoh, bariku sholat, bersolat, poso, berposo, zakat, berzakat,
babul haji, babul. Itu Imam Abu Hanifah yang usul itu. Ditiru oleh ulama-ulama madhab-madhab yang lain sampai sekarang. Itu Imam Abu Hanifah. Beliau terkenal sebagai Imam Ahlur Ra'yi, yaitu menggunakan logika, kecerdasan akal yang luar biasa. Tapi bukan berarti beliau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tidak ya. Tapi beliau senang membuat pengandian-pengandian ya. Pengandian-pengandian ini penting karena permasalahan masyarakat ini selalu berkembang sehingga perlu didangdangi dhisik. Nak ono ngene hukume piye? Nak ono ngene hukume piye? Ngono. Nak ono ngene hukume ngene, nak ono ngene hukume ngene. Wis siapno. Sampai diceritakan itu beliau punya berapa puluh ribu ya pandangan-pandangan sing mbah ana mbah nyata penting wis ana jawabane itu siap no. Saking cerdasnya Imam Abu Hanifah beda karo Imam Malik. Imam Malik nek Medina. Saya ana ngenten lho wis ana apa ora mbok takokno ora ana ora mbok takokno ora usah ngel. Takok iku sing nyata-nyata ae aja takok model-model. Ya takok sing aku beda ya, karakternya beda. Imam Malik begitu, beliau sangat hati-hati. Kalau Imam Abu Hanifah karena cerdas, Abu Yusuf takoki ya, ngene jajal takoki ini tes, buka ngaji dhewe. Ono wong jahitno, niki kok dibahas ya. Ono wong jahitno, wis bareng jahitno Kang, jahitno, bareng wis pirang-pirang dina, pirang-pirang minggu. Lho, marani jahitan, Dek. Lho jahitan apa? Kowe ora nggawa kain re jahitan. Jadi ana kasus, ana wong jahitno. Zaman ben wis terkenal niku. Wis nggawa kain digorono pirang-pirang minggu diparani malah sing penjahite ingkar. Lu kowe ora rene kok. Lu kowe piye lah? Udah kan aku rene. Tukaran ya. Bilih foto bareng kowe ora rene. Wah, akhire dilaporno karo polisi karo hakim. Akhirnya diselidiki ya. Ternyata bener dicek neng omahe penjahit mau ana kain wis dadi. Wow, iki ketemu. Ya bodoh li penjahit iki. Oh, penjahit akhirnya ditaksir karo imam. Wah, didenda karo polisi apa-apa mbok dipecut apa didenda dhuwit ya. Ayo lah terus ono masalah apa? Ono masalah. Nak ndekne nglakoni ngono penjahit kan ndelikno. Ndekne wis didenda wis ketuduk. Pertanyaane, ndekne perlu dipocoki apa ora? Ndekne berhak mendapat pocokan lek jahit apa ora? Iku jahit kok. Kok. Takokno kudu akhire murid Imam takok welok ngaji karo Abu Yusuf. Tangkat ji, opo piye yo? Ngoten niku yo ora. Oh, ndekne kurang ajar. Ora apa dipocoki barang. Kurang ajar iku. Lho kok iso ngoten ji? Lah niku piyambake mun didenda wis ditakzir kalau mboten dipocoki ndak mboten adil ngoten niku. Wong jelas-jelas wis nak perlu rong dina rong bengi lek jahit gawe klambi gawe jas apik apore. Ora dipocoki piye niku? Wah, ya piye yo? Bingung deh. Dipocoki enak men dek dipocoki ya. Kurang ajar ora di masalahno mau ditekakno sarekat mau ora kecekel mau jasku ilang. Wah, piye yo? Ya wis, kapan-kapan kok tak jawab ya, jawab. Wis bingung dene. Wah iya dipocoki yo ketok yo ora gathok. Wong di perkara ora dipocoki yo nyatane wis kerja. Wis, sesuk kapan-kapan gue pertemuan berikutnya. Moro ngene gurune. Lapa kene. Iki kulaan iki lapa. Kene buka nggih, apodele yo ora apa-apa. Wonten masalah iki, masalah apa? Tukang jahit.
Akhirnya guru karo murid padha ger-geran kabeh kere ayo kowe iku durung lincah ngono. Wis buka meja. Sing ndek kanane guru karo murid ger-geran guyu bareng perkara rezekine ya Imam Malik karo Imam Syafi'i iki guru karo murid perkara iku mau. Iku carane ngene, kudune menjawab pertanyaan itu harus cerdas, menyelesaikan masalah. Mbok jawab ora tok ya digugat wae, mbok jawab iya ya digugat. Jawaban itu kudune solutif. Solutif kata Butejo. Jawabannya iku gini ya. Ndekne iku ya dipocoki, didelok wae. Apa iki? Hasil jahitane. Hasil jahitane iku ukurane awake ndekne apa ukurane wong sing jahitno. Terus iki nak hasil jahitane ndekne iku ternyata kanggo ukurane wong sing jahitno. Ya dipocoki, sebab ini jahit iku go wong sing anu mau jahitno. Ning nak ukurane ternyata ukurane dekne ora iso dipocoki, dekne kerja kagak awake dhewe. Wah, masuk yo ngono. Masuk nggih masuk iku. Usai ditakoki lho carane piye? Nyatane padha. Padha lemune tukang jahit lemu sing jahit lemu. Saiki lemu-lemu kabeh iki. Ya gampang, dicek wae kudune ana tim investigasi dicek. Jahitan itu biasane ditumpuk sing wis dadi dhisik apa dadi kari. Nak sing dadine iku ndek nganane sadurunge kecekel, berarti ndekne jahite kanggo sing duwe kain. Tapi nak lagi-lagi ki ae ya dipasang lagi-lagi bar diingkari iku berarti ndekne jahite kanggo awake dhewe. Dadi ngono, dadi kowe adil, mocoki krana ndekne kerja kanggo kowe ya berhak untuk mendapat pocokan, tapi ndekne kerja kanggo awake dhewe ya ora usah dipocoki. Wah, masuk nggih ayo ngono jawabane. Yaitu hal-hal yang detail seperti itu oleh Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah itu dibahas dengan detail, dengan luas ya, sehingga memang beliau terkenal sebagai ahlur ra'yi dan dijuluki Al-Imamul A'dham, yaitu imam besar ya. Terus fakana sababan wes wa kana ahsanuhum tasnifan wa alzamahum darsan Muhammad ibnul Hasan wa karena lan ono di kobare didhisikno iki aksanahum iku baguse ulama tasnifan apane ngarang kitabe utawa membukukan wa alzamahum lan mulazamah darsan apane pelajarane Muhammad ibnul Hasan iku Muhammad ibnul Hasan, termasuk murid keduanya Imam Abu Hanifah ini juga Muhammad ibnul Hasan. Fakana mengko ono min khibrihi annahu tafaqqaha ala Abi Hanifah wa Abi Yusuf. Fakana mengko ono min khibrihi saking cerdike Muhammad bin Hasan ono apa ngono kubare dicekno kabeh. Fakana mengko ono iku min khibrihi saking cerdike Muhammad ibnul Hasan apa anahu sak temene Muhammad ibnul Hasan tafaqqaha iku ngaji fikih sapa Muhammad bin Hasan ala Abi Hanifah ing atase Abu Hanifah. Yo ngaji wa Abi Yusuf ngaji karo Abi Yusuf. Berarti guru murid ngajine kabeh. Summa kharaja ilal Madinah, kemudian keluar sapa Abu Muhammad ibnul Hasan kharaja keluar ilal Madinah menuju Madinah. Faqara al Muwatta ala Malik, kemudian membaca atau ngaji mengkaji kitab Muwatta'nya Imam
Malik. Ya, Muhammad bin Hasan inilah nanti yang menjadi guru langsung dari Imam Syafi'i. Summa roja'a ila baladihi, kemudian bali sapa Imam Muhammad ibnul Hasan ila baladihi maring negarane Imam Muhammad bin Hasan. Fatobaqa mongko nyocokake sapa Imam Muhammad ibnul Hasan madhaba ashabihi ing madhabe kanca-kancane Muhammad bin Hasan dicocokno alal muwatta'i ing atase muwatta' madhab Malik mas'alatan sak masalah fa in wafaqo fiha ya fa in wafaqo mongko lamun nyocoki ya sapa apa madhab fiha ing dalem masalah ya artine ai qabila ya wa illa lan lamun ora sesuai fa in ra'a ta'ifatan minas sahabah wa tabi'in dzahibina ila madzhabi ashabihi faqadzalika mongko lamun melihat sekelompok sahabat tabi'in iku padha berpendapat kepada mazhab sahabat faqadzalika mongko mengikutinya. Wa in wajada qiyasan dhaifan au takhrijan layyinan yukhalifuhu hadisun sahihun mimma amila bihil fuqaha au yukhalifuhu amalu aktsaril ulama tarokahu ila madhabin min madhabis salaf. Kalau menemukan kias tapi dhaif atau takhrij penelusurannya lemah, menyelisih hadis yang sahih yang diamalkan oleh para ulama fikih atau menyelisih amalan banyak ulama, maka Imam Muhammad bin Hasan ini meninggalkan pendapat tersebut menuju madhab salaf mimma yarahu arjaha mahunaka yang dipandang lebih unggul atau lebih kuat ya. Wahuma kesimpulane utawi karone Abu Yusuf dan Muhammad, dua-duanya ini adalah muridnya Imam Abu Hanifah, la yazalani ala mahijjati Ibrahim ma amkana lahuma, iku selalu ing atase hujahe atau pandangane silsilah keilmuan sanate Imam Ibrahim An-Nakhai kaya gurune Imam Abu Hanifah ma amkana lahuma ma imrkono amkana kongan utawa kukuh lahuma kedue karone kama kana Abu Hanifah yaf'alu dzalika, sebagaimana Abu Hanifah juga melakukan seperti itu ya. Summa qala wa inna makana ikhtilafuhum fi akadi syai'aini. Jadi intinya mazhab Abu Hanifah, muridnya Imam Abu Yusuf yang punya kitab terkenal Al-Kharraj pajak gitu ya, dan kitab Al-Amwal tentang masalah harta benda, kemudian murid keduanya juga Muhammad ibnul Hasan, ini penerus-penerus dari generasi sanad Irak ya. Kalau Imam Malik dari generasi sanad Madinah ya, yang sampai sekarang masih tetap eksis ya sebagai madhab Sunni yang dikenal sebagai madhab 4, di samping ada madhab 2 lagi dalam madhab Syiah dan madhab 2 lagi dalam madhab Dhohiri dan madhab Ibadi. Sehingga sekali lagi kalau ada pertanyaan ada berapa madhab yang eksis di dunia Islam saat ini, senyatanya jawabannya adalah 8 madhab. Demikian, mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari pengajian ini. Akhiran aqulu lakum wal afwa minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.